Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Salsabila Zura Hairunisa, dan teman saya Lutfi Indah Setiani dan Titania Dia Ulhak akan mempresentasikan bab 14 tentang peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Materi yang akan kami jelaskan ada 7. Yang pertama, keterkaitan agama dan isu-isu kontemporer. Yang kedua, konsep Islam tentang literasi informasi, pemilahan informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, korupsi dan bahayanya bagi kehidupan. Yang keempat, konsep hijrah, jihad, radikalisme beragama, dan moderasi Islam. Yang kelima, implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks. Yang keenam, latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme agama. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu strategi penanggulangan radikalisme umat beragama. Materi pertama yaitu keterkaitan agama dan isu-isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu gagasan yang mengkaji Islam yang telah terpengaruh oleh modernisasi guna memberikan solusi bagi dimensi kehidupan lampau maupun saat ini. Pada era globalisasi ini sangat diharapkan untuk kita berpegang teguh kepada agama dikarenakan banyaknya perbuatan menyimpang yang dilakukan manusia zaman sekarang dan menandakan bahwa pada zaman ini banyak orang yang telah jauh dari nilai-nilai agama. Dengan memahami agama, kita akan jauh dari segala perbuatan yang tidak baik atau menyimpang. Materi yang kedua yaitu konsep Islam tentang literasi informasi, pemilahan informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Pesatnya perkembangan teknologi di seluruh dunia mendorong mudahnya informasi untuk masuk ke dalam suatu negara. Informasi adalah kumpulan sebuah data yang mempunyai manfaat atau mengandung pengetahuan yang memiliki peran untuk membuat masyarakat menjadi lebih cerdas. Untuk mendapatkan informasi perlu berbekal literasi. Literasi menurut Islam adalah sebuah perintah atau kewajiban yang diberikan kepada umat manusia untuk membaca sebagai bekal kehidupan. Dengan adanya literasi, manusia dapat memahami Al-Quran, informasi, maupun ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, terdapat sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam menerima atau memberikan informasi, tentunya ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan. Aturan yang perlu diperhatikan menurut Agus Sofyandi ada 6. Yang pertama, qasas atau naba al-haq, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar, terutama yang berhubungan dengan isi informasi yang disampaikan. 2. Amar ma'ruf nahi munkar, yaitu informasi yang disampaikan diarahkan agar saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah perbuatan munkar dan dosa. 3. Hikmah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara hak dan batil. Yang keempat, tabayun, yaitu informasi yang disampaikan telah melalui upaya klarifikasi sehingga informasi yang disampaikan dapat bersifat adil. Yang kelima, mauizah hasanah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru penerima informasi, baik melalui proses imitasi ataupun identifikasi. Yang keenam, lain, yaitu informasi disampaikan dengan menggunakan tutur bahasa lemah lembut dan tidak keras serta kasar, sehingga si penerima informasi tidak tersinggung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Titania. Materi yang ketiga adalah korupsi dan bahayanya bagi kehidupan. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang atau barang dari perusahaan dan negara, yang artinya menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi bisa diartikan juga sebagai kebejatan, tidak bermoral, tidak kejujuran, dan penyimpangan dari kesucian. Ada 6 jenis tindak pidana yang serupa dengan korupsi. Yang pertama ada ghulul atau pencurian, yaitu tindakan curang dan khianat terhadap harta lain. Contohnya penggelapan harta. Lalu yang kedua ada riswah atau penyuapan, yaitu suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas, atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Lalu ada gosop atau mengambil paksa hak atau harta orang lain, yaitu upaya untuk menguasai hak orang lain secara terang-terangan. Lalu yang keempat ada sorikoh atau mencuri, yaitu mengambil harta hak milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Lalu yang kelima ada hianat atau pengkhianatan, yaitu orang yang diberi kepercayaan untuk merawat atau mengurus sesuatu barang, tetapi sesuatu itu diambil. Lalu yang terakhir ada hirobah atau perampokan,
yaitu segerombolan pembunuh, menculik anak-anak kecil, penjahat yang menggarung rumah-rumah dan bank, penculik perempuan untuk dijadikan pelacur, penculikan pejabat untuk dibunuh agar terjadi fitnah, dan kegoncangan stabilitas keamanan, serta perusak tanaman dan peternakan. Lalu ada bahaya korupsi bagi kehidupan di bidang ekonomi, yaitu memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Lalu ada di bidang politik, yaitu pemerintah menjadi mementingkan kepentingan pribadi dan tidak lagi peduli dengan rakyat. Lalu ada di bidang ketahanan dan keamanan, yaitu adanya dominasi sebagian kelompok. Selanjutnya ada bidang sosial dan budaya, yaitu masyarakat menjadi tidak percaya antara satu sama lain. Yang selanjutnya ada bidang agama, yaitu menimbulkan stigma masyarakat tentang kedermawanan seorang penguasa. Materi keempat, konsep hijrah, jihad, radikalisme beragama, dan moderasi Islam. Hijrah adalah proses perubahan perilaku yang sesuai dengan syariat Islam, bertujuan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Ibnu Qayyim membagi hijrah ke dalam dua macam, yaitu hijrah bil jasad atau hijrah fisik dan hijrah bil qalbi atau hijrah hati. Apabila seorang muslim sedang berhijrah, maka ia akan mendapatkan tempat yang luas di dunia dan dilapangkan rezekinya. Lalu ada jihad. Jihad itu adalah berjuang sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran. Lalu selanjutnya ada moderasi Islam. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Moderasi Islam merupakan upaya untuk menguatkan pengamalan Islam yang moderat atau al-wasitiyah dan penguatan model keberagaman yang moderat atau iktidal dan tawazun. Moderasi Islam memiliki dua ciri, yaitu adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban dan adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Materi yang kelima yaitu implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks. Hijrah dan jihad merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keutamaan luar biasa dan memerlukan pengorbanan yang maksimal. Keduanya menempati posisi amalan ketiga setelah sholat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Dengan hijrah dan jihad ini, seseorang harus rela meninggalkan kampung halamannya, harta, aset, jaringan bisnis, dan lain sebagainya. Jihad dalam periode Mekah dilakukan dengan mencurahkan segala kemampuan menghadapi orang-orang musyrik dengan kalimat yang menyentuh nalar dan kolbu. Sementara itu, jihad dalam periode Madinah dilakukan dengan perang, sebagai upaya kaum muslimin untuk membalas serangan yang ditujukan kepada mereka. Namun, dalam konteks Indonesia, pemahaman jihad dapat dikembangkan ke dalam wilayah sosial politik dan bermakna horizontal. Misalnya, peduli terhadap kemanusiaan dalam bentuk kepedulian sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lutfi. Selanjutnya adalah latar belakang bentuk dan dampak radikalisme agama. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam sudut pandang keagamaan, radikalisme adalah paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama dengan fanatik keagamaan yang sangat tinggi, sehingga orang yang berbeda paham dengan mereka dipaksa dengan kekerasan untuk ikut paham keagamaan mereka. Latar belakang pendidikan yang rendah dianggap menjadi latar belakang terjadinya radikalisme yang dilakukan oleh generasi muda ataupun anak sekolah yang sangat tertarik untuk terlibat dalam kegiatan radikal. Karena seringkali generasi muda menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dengan latar pendidikan tinggi dapat menjadi salah seorang aktor intelektual di balik penyebaran ajaran radikal dan terorisme.
Radikalisme dengan agama terjadi karena beberapa faktor, yaitu pertama, faktor internal. Terjadi ketika adanya legitimasi teks keagamaan dalam melakukan sebuah perlawanan seperti ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berperang. Dua, faktor eksternal. Fundamental dalam radikalisme lahir karena kesadaran akan pentingnya realisasi pesan-pesan idealistik Islam yang tidak dijalankan oleh para penguasa. 3. Faktor budaya, yaitu budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini. 4. Faktor sosial politik, ketidaktegasan pemerintah dalam mengendalikan masalah terorisme. 5. Faktor kesehatan mental atau psikologi, terjadi ketika seseorang yang sedang mencari dan menegaskan jati dirinya tanpa bekal ilmu agama dapat mendorong seseorang untuk masuk ke dalam paham atau aliran radikalisme karena orang-orang seperti inilah yang menjadi sasaran mereka. Lalu ada bentuk radikalisme. Pertama, radikal in mind, radikal dalam gagasan atau pikiran. Radikal in attitude, radikal dalam perilaku. Dan radikal in action, radikal dalam tindakan. Ini merupakan bentuk radikal yang paling berbahaya. Dampak radikalisme beragama. Radikalisme akan membawa dampak negatif yang lebih besar terhadap kehidupan beragama di Indonesia jika terus dibiarkan. Ancaman-ancaman diintegrasi bangsa dan konflik horizontal yang diiringi kebencian dan kekerasan telah menjadi fenomena yang melekat pada kelompok-kelompok radikal tersebut. Hal demikian secara konsisten telah merubah pandangan orang-orang tentang agama Islam yang identik dengan toleransi, damai, dan ramah menjadi agama yang kejam, sangar, kaku, dan bengis. Pandangan tersebut akan memicu konflik dan pecah belah baik antar umat beragama, sehingga menyebabkan pecah belahnya bangsa dan negara yang berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketujuh ada strategi penanggulangan radikalisme umat beragama. Yang pertama itu ada aspek pendidikan, yaitu pencegahan paham radikal dapat dilakukan melalui pendidikan agama Islam dengan terbuka, komprehensif, kontekstual, historis, pendekatan antroposentris, dan pembelajaran dialogis. 2. Aspek agama, yaitu dakwah Islam yang tidak ideologis dan politis, mengedepankan dialog dan keterbukaan, menghargai budaya dan kearifan lokal, dan mengutamakan moderasi Islam serta toleransi. 3. Aspek politik, yaitu ketegasan pemerintah dalam menghadapi tindakan kekerasan dan anarkis dengan cara menyeimbangkan antara kebebasan dan kepentingan untuk melindungi keamanan bangsa dan negara serta dukungan aparat keamanan. 4. Aspek hukum, yaitu memperkuat hukum seperti kriminal terhadap propaganda yang mengarah pada kebencian dan permusuhan, menegakkan undang-undang kewarganegaraan dengan pendidikan agama Islam untuk mencabut kewarganegaraan yang terikat janji ke negara asing, memperketat keimigrasian untuk mengawasi masuk dan keluarnya terorisme, menegakkan hukum pidana tentang setiap upaya melakukan makar terhadap negara. Sekian materi-materi yang kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.